Hari ini kita ada di McD lagi mau mengikuti pelatihan membuat bento. Beberapa perlengkapannya seperti ini. Acaranya belum mulai, akan saya sebutkan satu persatu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan di sini. Jadi plastik, ini ada plastik. Plastik berapa kilo ya, Pak? 1 kilo ya? 1 kilo dibagi 2. Terus hand glove-nya pakai hand glove. Kita orang Indonesia, bro, bukan Malaysia. Begini, tapi begini. Nggak boleh begini ya, harus begini ya. Terus ini apa namanya? Marshmallow. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ini mix vegetable. Jadi sudah ada frozen, beli jadi ada. Langsung dimakan bisa, Pak? Tapi kan dipanasin dulu. Ini ada buncis, ada wortel, jagung manis, kapri. Terus apa lagi? Nori. Nori iprit-iprit ini memang ya? Paling buat mata paling ya. Nori. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ada 5. Oke. Terus ini apa, Pak, namanya? Spaghetti. Spaghetti nih ya. Spaghetti. Tempatnya. Kemudian ada ini nih, mangkok. Terus ini apa? Aku punya bawa 2 Ti bento. Ini tas. Oh, saya kira tas. Ternyata ini adalah celemek, lucu. Kita pakai aja ya. Ini udah dipakai boleh ya? Oh boleh, silakan. Mbak minta apa lagi? Apa lagi ya? Udah. Dah. Ya sudah itu ya Mbak. Dan kita perlu yang namanya gunting. Terus apa? Telonan. Telonan ini juga baru tuh, Pak? Ya Allah, aku ngijoli ki kok. Enggak, itu tak bawa pulang lagi. Oh, mbok pinjemi. Kok aku kok sing raragat. Telonan. Terus pisau kecil. Iya. Tak kasih yang besar aja, jangan yang kecil. Sudah siap semuanya. Nanti kita akan bikin nasi bento ya. Tapi tunggu, kita masih persiapan. Pengen tahu seperti apa suasana di sini. Saya sama ibu-ibu dan lainnya. Kita ada di McD. McD mana, Majen Sungkon. Ya. Sini ya udah ya, nanti kalau udah mulai kita shoot lagi ya. Oke, selanjutnya kita tadi dibagi nasi rice, masih anget. Terus ini chicken McNugget, isinya 4 nugget ayam. Kemudian ini namanya barbecue saus barbecue. 1. Oh, ini sini ya?
Ini saya. Ah, ini dapat saus sambal sama saus tomat. Bikin pintu. Hari ini kita akan ini posenya begini. Level pokoknya. Posenya ya berniat. Kita sambil nunggu yang lain ya. Beruang bukan seumur hidup bikin beruang terus ya. Jadi teorinya itu yang diserap loh, bikinnya beruang itu telinganya ternyata bisa dari nasi, bisa dari sosis, terus warnanya ternyata bisa pakai kecap manis, bisa pakai kecap asin. Jadi yang dipelajari itu teori-teorinya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya di rumah kepepet nggak ada kecap manis, masih ada kecap asin, ya toh. Nggak ada kecap asin, masih bisa minta tetangga, ya. Jadi kayak gitu. Jadi kan banyak akalnya, ya. Kalau misalnya nasinya kurang, telinganya pakai sosis. Nggak punya sosis, ya bisa pakai nasi. Jadi kayak gitu yang dipelajari. Jadi bukan ikut 1000 kelas. 1000 macam itu ya harus diikuti, enggak, sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya ikut satu kelas kok rasanya belum mudeng ya, karena kadang kan kita materinya kan beda-beda ya, jadi yang dijelaskan beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya lain kali nanti ada tema apa, materi apa, berminat ikut kelas lagi pas waktunya cocok juga monggo kayak gitu ya. Jadi sambil nunggu pesertanya yang ambil tekniknya dari orang-orang Jepang yang biasa menyiapkan bekal, yang biasa menghias bekal. Lah itu tekniknya, ilmunya kita serap. Terus kalau sampai ke sini itu dari cuman menyiapkan bekal bisa juga jadi usaha. Lah macam-macam saking kreatifnya orang Indonesia ya. Kayak gitu. Jadi nanti aplikasinya kalaupun kita hari ini Terus nasinya separuh. kalau mengenai nasi ya, nasi usahakan pakai beras yang kunel yang jelas. Nanti soalnya karena nasinya itu mau kita bentuk-bentuk, bukan perkara yang kunel lebih mahal daripada yang tidak kunel. Kalau tidak mau dibentuk ya tidak apa-apa pakai yang tidak punel, karena mau dibentuk pakailah yang punel, karena nanti kalau terlanjur milih yang tidak punel sudah kita bentuk nanti retak ya, retak atau ya rusak pokoknya bentuknya, jadi ya percuma. Kemudian kalau misalnya membentuk nasi menghias bento itu usahakan nasinya masih hangat ya, karena beras kita itu tidak mengandung ketan putih. Kalau berasnya Jepang itu sudah ada unsur ketannya, jadi misalnya dingin pun bisa dikepal-kepal. Lah kalau misalnya kita pengen dingin bisa dikepal-kepal, dikombinasi waktu masak nasi aja ditambahin ketan putih. Tapi kalau sudah ada penambahan ketan putih, nasinya jadi lebih tidak asin, Mbak Jung. Ya, ini Mbak Emi. Jadi dipadatkan ya, dipadatkan, ditekan-tekan dengan penuh perasaan. Jangan emosi tapi. Jadi pertama itu yang harus kita lakukan adalah memadatkan nasi ya. Kalau nasinya sudah padat, mau dibentuk apapun itu bisa, mau dijadikan lonjong, dijadikan segitiga, dijadikan kotak, dijadikan gak berbentuk ya. Ya itu bisa juga. Jadi dipadatkan dulu, jadi benar-benar dia menyatu.
Satunya juga digini? Enggak. Nanti. Oh. Ini. Kenapa tuh? Beruang itu kepala. Oh. Ya, bisa ya. Jadi itu yang dibagikan adalah paruhnya sama jambulnya ya. Yang bentuk hati adalah untuk jambul ya. Jadi ya. Kalau iya. Iya Mbak, tak kasih door prize nanti ya. Jadi sebenarnya Mbak, teorinya itu dipotong-potong dulu, baru direbus teorinya supaya steril. Setelah kita emak-emak itu kan nggak tahu kan ada virus, bakteri dan temannya itu numpang di situ. Kalau kita rebus lagi kan steril kembali. Teorinya tuh begitu, teorinya. Tapi kalau misalnya mau direbus dulu terus dipotong-potong sah-sah aja kok. Ya, jadi enaknya gimana lah? Ya, lu atur gimana enaknya. Kayak gitu. Nah, ini jadi paruhnya boleh dilem dulu ya. Dilem pakai salaman. Kalau enggak ada mulut ya hidungnya dulu. Kalau enggak ada hidung ya mulut dulu. Pokoknya yang jumlahnya satu dulu dipasang dulu. Kemudian setelah pasang paruhnya, pasang jambulnya. Jambulnya juga sama dilem pakai saus tomat. Mbak ambilin. Posisinya apa? Tidur. Iya. Coba dikelilingkan sama Mbak Emi ya. Jadi jambulnya habis dilem dipasang. Jambulnya dipasang yang bentuk love itu. Jambulnya sebelah mana? Enggak. Jambul itu gimana? Gini. Kayak gitu juga bisa Mbak. Tapi yang tak ajarin tak kayak gitu. Mbak lihat Mbak. Oh gitu. Iya di atasnya boleh. Jadi kita itu belajar banyak variasi. Kalau seperti itu juga bisa Mbak. Namanya tetap ayam. Oh, iya. Punya saya juga namanya tetap ayam. Jadi kita kan cari alternatif gimana cara masangnya aja. Nah kalau sudah baru matanya. Nah yang perlu diperhatikan ya ibu-ibu, diperhatikan. Kalau masang mata ya kan tadi paruhnya sudah ya. Saya tadi pertama ngomong yang jumlahnya satu dipasang dulu, kemudian baru matanya. Jadi dia itu buat acuan buat mata ya. Jadi jangan keliru, mata dulu, nanti pasti sulit. Jadi hidung atau mulut. Jadi misalnya nggak punya mulut ya hidungnya, nggak punya hidung ya mulutnya, yang jumlahnya satu dulu. Nah kemudian pasang matanya itu dia letaknya hampir segaris sama hidung atau mulut. Jadi jangan jauh-jauh. Jadi jangan ke arah jidat ya. Jadi mendekati si hidung atau si mulut ya. Saya kasih lihat contohnya. Itu sebenarnya sudah berulang kali diajarkan, diingatkan, dijelaskan, cuman kadang nggak merhatikan karena hasilnya efeknya pasti beda. Saya kasih bedanya ya. Yang benar adalah
ambil. Jadi hampir segaris, ya. Ini yang ditunjukkan Mbak Emi yang hampir segaris. Saya kasih contoh yang nggak segaris, yang saya bilang dia mendekati ke arah jidat. Ya. Jadi kita kalau masang itu yang hampir segaris, karena tanpa sadar itu ekspresinya sudah berbeda, ya. Biar jelas, makanya itu saya kasih contoh yang hampir segaris. Jadi apalagi kalau kita bikin karakter yang lucu-lucu, kuncinya itu di situ. Jadi diletak mata sama hidung atau mata sama mulut, ya. Itu yang diperhatiin. Bikin apapun, misalnya mau bikin bakpao, bikin donat, bikin apa, gambar apapun yang lucu itu kuncinya di situ, ya. Jadi Ya, kalau ke atas dia nuei, ya. Kalau Kalau kita mewarnai nasi, kalau jumlahnya itu perbandingannya antara nasi dan apa yang kita tambahkan itu lebih banyak nasinya, dia nggak akan mempengaruhi rasanya. Jadi misalnya yang cenderung ada pertanyaan itu kalau mewarnai nasi pakai kuning telur, lo nggak amis. hijau apa ya? Kodok, Bu. Bikin kodok kan hijau. Kalau misalnya mau diwarnai pakai abon juga bisa, jadi diulek sama abon, ya. Jadi enak nanti langsung dimakan bisa. Cuman ya tetap lo kalau diwarnai pakai abon ya berarti pasti ada serat-serat abonnya lo, ya nggak apa-apa, mau makanan daripada ada serat-serat plastiknya medeni, ya. Nah, kalau misalnya saya ngomong nasi goreng, ya. Kalau ngomong nasi goreng. Nah, nasi goreng itu gini, kalau biasanya kita masak nasi goreng kan malah milih nasinya yang dingin, yang agak merotol-merotol gitu nasinya, itulah malah enak bin hauce, ya, nasi gorengnya. Lah, tapi kalau mau dibentuk ya buyar semua. Pertama, karena berasnya nasinya mele yang agak merotol-merotol. Terus habis itu kedua, sudah kita goreng, ada penambahan minyak atau mentega. Nah, jadi kita itu sudah mengurangi kadar air di dalam nasinya. Jadi kalau kita maksa mau dibentuk itu istilahnya untung-untungan dia nggak brodol, nggak buyar gitu, ya. Tapi kalau misalnya maksa nasi goreng pakai nasi yang puna, yang nasi panas digoreng, ya pasti nanti efeknya ke rasanya, bukan ke bentuknya. Rasa nasi gorengnya nanti lebih nggak enak daripada nasi yang merotol-merotol itu. Kalau sudah rata bisa langsung dibulatkan, ya, langsung dipadatkan, dibentuk bulat lagi. Jadi karena hari ini kan kelas basic, ya, jadi dasar, jadi kita membentuk bulat, ya, karena kadang ibu-ibu tidak tahu bulat. Nah, kemudian kalau misalnya bulat itu nanti kita kan mau bikin beruang. Beruangnya kalau misalnya telinganya mau pakai nasi pun bisa. Nah, kalau misalnya telinganya pakai nasi, ya kita bikin bulet-buletan nasi kecil-kecil 2. Seperti itu. Tapi lebih praktis lagi, kita hari ini telinganya pakai sosis, ya. Sosis tinggal dipotongi aja, langsung dipotongi itu jadi bulat-bulat. Nanti tinggal kita pasangkan ke kepalanya beruang itu, kita pakai tusuk spaghetti. Gini. Ya, mana nggak rata. Ya, jadi saya jelaskan. Masing-masing sudah ada tusuk spaghetti, ya. Ini spaghetti mentah, spaghetti stick itu mentah, ya.
dia sifatnya kalau ditusukkan ke kelembapan, jadi kan sosis lembab, dalam nasi lembab, nanti dia mateng jadi mie letoy ya. Jadi kalau misalnya takut tertelan atau takut menusuk-nusuk kalau pas dimakan, jangan khawatir, kalau ini aman ya, kalau ini aman. Kemudian kalau misalnya apa? Dilihat kepentingannya, kalau misalnya buat bekal atau buat catering anak, mungkin tusukannya bisa pakai tusuk spaghetti karena juga nanti dia matang. Kalau misalnya mau lebih aman lagi, boleh digoreng dulu, jadi nanti dia kayak miliki itu, kalau ke dikit kriuk ya kan, mateng. Karena kadang anak-anak itu macam-macam, ada yang kalau bunyi kriuk gitu sudah nggak mau dimakan, jadi dipetani gitu kan, diambil, atau yang cuek aja tetap dimakan kayak gitu. Nah, kalau buat catering anak, buat bento, buat bekal anak, mungkin bisa pakai tusuk spaghetti. Tapi kalau misalnya nanti aplikasinya mau digabungkan sama mini tumpeng sama tumpeng, nah itu kan makannya masih nanti. Yang selanjutnya kita bikin kepala beruang. Tarat. Telinganya kita pakai sosis. Bisa ibu-ibu bayangkan kalau misalnya ibu-ibu sudah nyetak nasi tumpeng gitu ya, yang pakai cetakan yang datar, jangan tumpeng konvensional yang lancip itu ya. Kalau misalnya ditaruhin nanti si ayam sama si beruang itu ditaruh di situ masuk sudah cantik juga kayak gitu ya. Potong aja pakai. Jadi yang dipelajari hari ini bukan cuma menata di kotak bekal aja. Ini nih ya, beruang kepala, telinga deh. Ini. Kelihatan. Nah, kalau sudah telinganya, nanti kita pasang hidungnya ini. Hidungnya kita kasih keju dulu. Jadi itu kita pakai keju lembaran biasa ya. Keju lembaran. Terus kalau motong-motongnya itu pakai apa ya? Nah, kita bisa pakai cutter. Jadi cutter itu pelubang yang bisa buat motong sayur, motong telur dadar, motong keju, motong wortel bisa. Atau misalnya kalau enggak khusus buat bento bisa pakai plunger, ngerti ya? Plunger yang buat fondan segala itu bisa. Bentuknya itu malah usahakan punya model yang dasar-dasar. Jadi misalnya lingkaran, oval, malah bentuk kayak gitu-gitu itu malah yang penting daripada bentuk yang aneh-aneh, kembang sepatu, kembang apa kayak gitu tuh enggak perlu ya. Cuman pelengkap toh. Biasanya kan sekarang banyak, jadi misalnya kayak mau di Daiso ada, di Tobaku ada ya, banyak kayak gitu. Karena buat nyetak fondan pun juga biasanya pakai cetakan-cetakan kecil atau pakai cetakan cookies juga bisa yang kecil-kecil. Jadi kan sekarang musimnya ukurannya do, re, mi, fa, sol. Iya, kalau saya kurang satu. Hidung beruang kita pakai keju. Ya, makasih. Ini ambil berapa? 2? Oh, 1. Tengah ya? Iya. Ibu sudah kejunya. Bapak pakai saus. Iya. Sama. Nah, sama juga. Ya? Alatnya ada. Ini aku Pak apa? Belakangnya kurang cemen. Iya, nanti kan gulik-gulik ya. Berapa? 2. Ini buat apa? Dah. Kejunya dilem pakai saus. Kalau sausnya kurang lengket pakai lem.
Lem kastel, lem G. Yes. Iya. Kadang pertanyaannya lucu-lucu, hidungnya di tengah ya. Iya. Hidungnya ya di tengah. Ini Terus? sudah ngambil. Sudah, matanya pakai apa? Matanya pakai nori juga itu. Sederet. bulat-bulatan. Sejajar. Nah, ya terserah. Terserah berarti pelajarannya bagaimana. Duh, pelat bisa. Ini lucu kok bisa. Iya, ini lucu ya ampun. Hidungnya dikasih bulatan Ini beruang. Teret, 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 teret. Oke, ini beruang. Dan ini ayam. Tarat, tarat. Lucu. Iya, aduh, aku udah tipu rumah tangga yang repot ini. Lah kok nggak mau makan? Eman-eman mah. Yang terakhir kita menata. Sudah. Kosong. Sudah ya. Nah, jadi ini nggak kalau misalkan suadanya seperti yang bengkel ada yang keras itu jadi dia kita kan ngambilnya cuma rendah-rendah. Jadi terserah ya, mau tidur, mau berdiri, sembarang. Aku suadanya enggak suadanya. Oh, ini. Begini boleh terserah. Ya. Jadi ini kayak pokoknya rendahnya tuh di luar. Pokoknya enggak terlalu bukan begini loh ya. Oh, enggak masalah. Sama-sama. Oh, berarti ketutup. Oh, itu sama kanker sih. Kayak tadi saya ngomong kalau misalnya pakai plunger itu segala bisa ya. Yang sini Jadi ditambah kalau ini. misalnya nggak punya begituan, bisa pakai sedotan. Ya, sedotan sekarang kan kaku-kaku. Nah, bisa dimanfaatkan ya. Jadi ibu-ibu sekarang tahu sedotannya bubble tea itu ya. Kalau pas beli mungkin minta ekstra atau mau beli sendiri di toko juga ada. Jadi misalnya nggak punya cutter bentuknya bulat-bulat, perlu buat motong keju atau motong wortel ya. Bisa pakai sedotan yang besar yang buat bubble tea itu yang kaku pokoknya ya. Ini tata. Sayur apa? Itu cuma dipajang. Kok ngadepnya di bendera? Ini menatanya. Nilai-nilai. Ya, jadi natanya mau tidur atau mau berdiri boleh, silakan. Kalau mau lihat contohnya bisa di depan. Ini menatanya. Sudah beres. Selesai. Nunggu sisa jam. Cantik. Jadi itu yang hari ini kita pelajari sama-sama. Sekarang kita antri foto aja ya ibu-ibu ya. Sudah sini Kak. Gimana, Mbak? Ya, itu ditata biasa. Ditutup rapat biar nggak jatuh tanah. Ini sudah selesai.